Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi di ibadah online 5O Youth. Saya bersyukur meskipun sekarang kondisi kita lagi serba terbatas, tapi kita masih bisa ikut ibadah online. Dan juga meskipun mungkin kita nggak ketemu seminggu sekali, tapi saya berharap teman-teman juga tetap bangun altar teman-teman di rumah. Karena saya percaya hubungan kita sama Tuhan tidak akan bisa dibatasi sama situasi apapun. Amin. Baik, mari kita angkat satu pujian, kita mau tinggikan Tuhan, kita mau sembah namanya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
mengucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur untuk hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Untuk kesempatan yang Kamu berikan Tuhan, untuk kami tetap beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang mau Engkau sampaikan Tuhan pada hari ini, boleh tertanam dalam hati kami Tuhan dan menjadi rema Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami ingin Tuhan belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, iman kami boleh disegarkan Bapa setelah mendengar sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kau yang bajak tanah hati kami Tuhan, biar kami boleh mendengarkannya dengan baik Tuhan. Dan mengingatnya Tuhan dan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Pemuda Lewat Online. Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada, tidak membatasi kuasa Roh Kudus bekerja dan memberikan kita pengertian tentang firman yang akan kami sampaikan, agar supaya kita dikuatkan di hari-hari ini, karena kita tahu bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menolong manusia yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini, saya diberikan tema tentang turn your eyes upon Jesus, atau dengan bahasa yang sederhana itu memandang Yesus. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 8. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kondisi dunia hari-hari ini yang tidak punya kepastian, apatah lagi dengan COVID-19 ini yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya, maka ada begitu banyak membuat orang mencari pertolongan-pertolongan. Bahkan pemazmur punya pengalaman bahwa ketika dia menghadapi situasi kondisi yang sangat sulit, dia menganggap bahwa dia dapat pertolongan dari bukit-bukit. Sehingga pemazmur katakan bahwa dia mengarahkan pandangannya ke gunung-gunung, tetapi di sana tidak sedikit pun pengharapan. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat yang pertama dan yang kedua, dikatakan di sininya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolongan. Seringkali ketika ada tekanan yang begitu berat, kita berharap bahwa ada orang lain yang bisa menolong kita. Kita berharap ada kedudukan kita, kehormatan kita, pangkat kita, bahkan kekayaan kita bisa menolong kita. Tetapi pada akhirnya tidak ada satupun yang dapat menolong saudara dan saya. Firman Tuhan katakan hanya Yesus saja yang dapat menolong saudara dan saya. Karena setiap kita, satu di yang lain kita terbatas, apatah lagi saat ini kita menghadapi PSBB, di mana kita terpisah satu di yang lain. Tetapi Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh waktu, tempat, dan keadaan. Dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama-sama saudara. Saat ini Tuhan ada bersama-sama kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saya menyampaikan apa menjadi isi hati Tuhan kepada saudara. Di saat ini Tuhan ada juga bersama-sama saudara. Di rumah saudara masing-masing. Firman Tuhan katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita terima hanya Dia yang menjadikan segala serwa alam. Dia yang tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yang tangannya selalu terulur untuk menolong saudara dan saya. Karena itu, kepada siapa kita minta pertolongan? Sebab tidak ada pertolongan dari manapun juga. Baik dari manusia maupun dari penciptaannya, yaitu bukit-bukit. Artinya bahwa pandangan kita
harus terarah bukan kepada bukit, tapi di atas dari segala bukit. Karena bukit itu adalah merupakan hal-hal yang membawa kita kepada penyembahan-penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 3 ayat 23, saudara. Kita lihat secara cepat. Firman Tuhan katakan sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya. Karena saudara lihat banyak orang, termasuk orang percaya, yang pergi ke gunung-gunung kawi, cari berkat, cari rezeki, apa yang dia dapatkan di sana. Semua bersifat sementara dan dia ditipu oleh setan. Tidak ada yang kekal. Tetapi di dalam Tuhan, kita memperoleh jaminan yang pasti. Kita memiliki janji yang pasti. Sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan saudara dan saya. Dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun kita punya keluarga, kita punya sahabat. Ketika kita punya rumah tangga sendiri-sendiri, maka kita sudah terpisah secara fisik. Kita punya sahabat yang karib sekalipun. Sahabat yang begitu dekat. Tapi sebagai manusia, kita terbatas oleh waktu, tempat, dan keadaan. Tetapi janji Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Artinya bahwa pengharapan kita, pertolongan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu marilah pandangan kita selalu tertuju kepada Yesus yang dengan janji yang setia. Bahkan janjinya dikatakan dalam Mazmur 12 ayat 6-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Saudara bayangkan. Emas itu kalau ditemukan kemurnian itu harus dibakar dengan api yang sangat panas. Untuk apa? Untuk melepaskan sisa-sisa kotoran dari emas. Sehingga ketika pembakaran begitu panas, menghasilkan emas yang murni. Karena apa? Karena dia punya kotoran sudah terlepas semua. Satu kali pembakaran yang begitu hebat menghasilkan emas murni. Tetapi janji firman Tuhan buat saudara dan saya, Alkitab catat, seperti orang memurnikan emas atau perak 7 kali. Sementara emas dalam kemurniannya 1 kali pembakaran, sudah ketemu kemurniannya. Tetapi janji Tuhan, seperti emas orang harus leburkan 7 kali. Saudara bisa bayangkan betapa murninya janji Tuhan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan ayat selanjutnya, engkau Tuhan yang akan menepatinya, engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Artinya, pertolongan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yang dengan janjinya, dan dia tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Sekalipun Alkitab catat, kadang-kadang kita tidak setia. Tetapi dia tetap setia, karena dia tidak pernah menyangkal dirinya untuk saudara dan saya. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Mari pandangan kita selalu tertuju kepada Tuhan. Jangan merasa kita mampu, jangan merasa kita hebat. Sepintar apapun saudara saat ini, kita tidak bisa lagi kuliah, kita tidak bisa lagi sekolah, saudara. Barangkali saudara mengandalkan kekuatan saudara. Barangkali saudara mengandalkan kedudukan saudara, pangkat, kehormatan saudara. Barangkali saudara mengandalkan kekayaan saudara, tapi hari-hari ini iman kita sedang diuji, saudara. Apakah dengan itu kita dapat mempertahankan hidup kita? Selain daripada kita memandang Tuhan, karena pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Haleluya. Jangan tinggalkan Tuhan. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan mengandalkan manusia. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang siap menerima berkat-berkat yang luar biasa. Amin. Manusia terbatas untuk menjaga dan melindungi sesama. Tetapi Tuhan yang dikenal sebagai penjaga Israel, yang tidak pernah istirahat sedetik pun, apatah lagi tertidur. Sebagaimana dikatakan ayat selanjutnya, ayat 3 sampai dengan 6, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Saudara bayangkan, kita di Indonesia saat ini barangkali belum tidur, tetapi orang di Amerika sana sudah tidur, saudara. Karena perbedaan waktu, saudara.
Dan saudara bayangkan kalau orang Indonesia sibuk dengan kesibukan, banyak orang berdoa, Tuhan selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Sementara orang Amerika atau Afrika masih istirahat. Pada waktu malam nanti kita tidur, orang Amerika sudah bangun dan mereka juga berdoa kepada Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan tidak tidur lagi untuk mendengar setiap pergumulan setiap mereka. Dan itu yang dikatakan bahwa penjaga Israel tidak pernah terlelap dan tertidur. Dan itu Tuhan kita, saudara dan saya, yang siap menolong saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Karena itu dikatakan yang berbahagialah orang-orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Karena dia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Dia penjaga Israel yang selalu memegang janjinya. Alkitab katakan orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia. Kenapa? Karena dia memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 84 ayat 6-8 firman Tuhan katakan, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Artinya bahwa orang-orang yang tetap menjaga hubungan dengan Tuhan, dia selalu dilindungi Tuhan, dia selalu diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Kita tidak perlu khawatir. Dan dia katakan apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada waktu awal musim menyelumbunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Jadi pertolongan kita ada dalam Tuhan. Mari saudara, jangan kita lihat kekuatan kita yang terbatas ini. Jangan kita berharap kepada manusia yang lain. Tapi mari sebagaimana tema diberikan kepada kita, pandanglah Yesus. Karena dari sana datang pertolongan saudara dan saya. Dan dikatakan dalam Mazmur 32 ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa pentingnya kita memandang Yesus. Atau dalam temanya, turn your eyes upon Jesus dalam hidup kita. Karena sebagai ayat terakhir dalam Mazmur 121 ayat 7-8 sebagai ayat terakhir. Dia katakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tapi dalam terjemahan Inggris dia katakan the Lord shall preserve thee from all evil. Artinya bahwa Tuhan akan melindungi kamu dari segala kejahatan. Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita dari segala kejahatan ketika mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bahkan ayat 8 katakan Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur pada sore hari yang indah ini Tuhan kepadamu. Bahwa sekalipun dalam masa-masa yang sulit dengan ruang gerak atau aktivitas kami yang terbatas. Tetapi kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Tangannya selalu terulur untuk menolong kami. Karena kami percaya Tuhan pertolongan kami hanya ada di dalam Engkau. Engkau yang tidak pernah terlelap, Engkau yang tidak pernah tertidur. Selalu tepat pada waktunya untuk menolong kami. Karena itu Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang hidup. Kami sadari bahwa kami penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Ketika kami memandang kekuatan kami, ketika memandang apa yang kami miliki, maka disitulah kelemahan yang kami miliki, yang membuat kami kadang-kadang putus asa, kadang-kadang kami kecewa Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan pada sore hari mengingatkan kami, pandanglah Yesus, karena dari sana datang pertolongan, tepat pada waktunya. Dan Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami saat ini menghadapi masa-masa ujian yang begitu berat. Tetapi ajar kami untuk tetap setia kepada Engkau Tuhan. Sampai pada saat Engkau memanggil kami. Berkati kami semua sebagai kaum muda Tuhan dimanapun kami berada. Dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam masa-masa penantian untuk sampai masa COVID-19 ini selesai. Biarlah kami selalu punya kekuatan yang baru. Sebagaimana firman Tuhan katakan ketika kami ada di dalam Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru untuk tetap berziarah kepada-Mu. Artinya bahwa tetap kami menjaga hubungan kami dalam kesetiaan kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, bateraikan firman-Mu di tanah hati kami.
supaya firman itu hidup dalam kehidupan kami. Ingatkan kami selalu bahwa hidup kami sampai kepada rancangan-Mu yang sempurna. Terpujilah nama. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan